Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa hadir lagi dalam kuliah online statistika dan pengolahan data. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai macam-macam data dan kegunaan data. Jadi data adalah suatu kumpulan informasi. Jadi bisa berupa angka, keterangan, simbol, kode, gambar, dan lain sebagainya yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang terkait dengan suatu keadaan. Data berdasarkan sifatnya yang sudah saya jelaskan kemarin ya pada pertemuan pertama. Jadi data ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan kontinu. Saya tidak akan menjelaskan lagi di sini karena sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Kemudian data dari cara memperolehnya juga sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi ada data primer dan data sekunder. Data berdasarkan sumbernya. Nah, ini yang saya berikan tambahan di sini. Data berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Jadi data internal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi, yaitu dari suatu lembaga atau organisasi. Contohnya, data penelitian tindakan kelas prodi pendidikan matematika di UM Surabaya. Nah, itu kan di dalam suatu instansi di instansi UM Surabaya sendiri ya kan. Nah, kemudian untuk data eksternal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi atau lembaga dan organisasi. Jadi contohnya misalkan UM Surabaya mencari data indeks pembangunan manusia atau IPM di Badan Pusat Statistika, yaitu di BPS. Jadi UM Surabaya itu kan tidak ada data tentang indeks pembangunan manusia, jadi harus mencari data dari luar, yaitu dari data dari Badan Pusat Statistika mengenai indeks pembangunan manusia. Kemudian data dari skala pengukurannya dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi data nominal adalah data yang mempunyai ciri untuk membedakan, tidak bisa diurutkan dan diperbandingkan satu dengan yang lain. Data dibedakan dalam kategori. Jadi contohnya jenis kelamin. Nah, biasanya kalau di data-data itu kalau kita mau codingkan laki-laki itu 1, kemudian yang 0 itu perempuan. Kemudian agama itu juga suatu contoh data nominal ya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diurutkan. Jadi misalkan mau 1 Islam, 2 Kristen misalkan, kemudian 3 Hindu, 4 Buddha. Nah, di situ tidak ada pengurutan agama ya, juga tidak ada pembandingan antara agama. Jadi hanya untuk membedakan saja, mengkodingkan saja agama-agama tersebut. Juga contohnya juga bisa seperti status ya, status menikah, tidak menikah ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data ordinal, yaitu data yang mempunyai urutan atau order, membedakan dan mengurutkan pada rentang tertentu. Nah, ini data ordinal. Jadi kalau mau mengurutkan ini namanya adalah data ordinal. Biasanya ini untuk coding pada data untuk jenjang pendidikan. Kemudian jenjang jabatan. Misalkan kalau jenjang pendidikan, jadi ada kodenya 1 itu untuk pendidikan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 misalkan ada D3, kemudian 5 S1, S2, dan seterusnya. Jenjang jabatan juga begitu, sama. Misalkan 1 masih asisten ahli, kemudian yang kedua lektor. Ini jenjang jabatan kalau di pendidikan ya. Kemudian kalau yang ketiga misalkan lektor kepala dan sebagainya. Kemudian data interval.
Data interval adalah data yang punya perbedaan urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan, tapi tidak mempunyai titik nol yang absolut atau mutlak. Jadi contohnya nilai relatif mahasiswa. Jadi kan ada kita lihat kalau kita memberikan nilai, misalkan A itu ada rentangnya ya, misalkan 80 sampai 100. Kemudian B misalkan dari 60 atau 70 sampai 80 misalkan, dan seterusnya. Nah, itu di situ kan ada intervalnya ya, tapi tidak mempunyai nilai titik nol yang absolut atau mutlak di situ ya. Kemudian maksudnya di sini kalaupun nol di situ juga bukan berarti mahasiswa itu tidak bisa ya atau bodoh ya, tapi di situ nilai titik nol itu di situ karena dia tidak mengerjakan tugas, kemudian karena dia tidak masuk atau bagaimana. Nah, itu bukan berarti titik nol di situ dia tidak bisa ya, tapi kemungkinan ada beberapa hal yang tidak dipenuhi ya. Nah, kalau data rasio di sini adalah mempunyai ciri membedakan, mengurutkan jarak yang sama dan mempunyai titik nol yang berarti. Jadi kalau data rasio ini contohnya usia. Nah, usia itu kan ada usia 0 ya. Usia 0 itu berarti bayi itu baru lahir. Lama bekerja 0. Nah, itu yang namanya mempunyai titik nol yang berarti lama bekerjanya dia masih 0 hari, misalkan masih baru bekerja, pengalaman kerjanya juga masih 0, berarti dia belum memiliki pengalaman kerja apapun dan lain sebagainya. Nilai ujian ya, nilai ujian misalkan ya tadi yang maksud saya kalau nilai yang di data interval itu kalau misalkan antara 0 sampai misalkan 0 sampai 40 itu nilainya E, itu bukan berarti nolnya itu nilai nolnya, tapi berada di rentang data itu 0 sampai 40. Tapi kalau di data rasio misalkan dia itu dinyatakan 0, maka dia itu berarti dia tidak bisa mengerjakan ujiannya. Nah, ini berdasarkan waktu pengumpulannya ada dua, yaitu data time series dan data cross section. Jadi data time series di sini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalkan data hasil panen padi selama 5 tahun. Jadi dari 5 tahun itu dikumpulkan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi dikumpulkan data panen padi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Itu namanya data time series ya. Kemudian kalau data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contohnya hasil sensus penduduk tahun 1990 itu kan memuat informasi mengenai umur, kemudian jenis kelamin, kemudian agama dan lain sebagainya. Kegunaan data, jadi ada 3 macam kegunaan data di sini, yaitu untuk perencanaan, kontrol atau pengendalian, dan evaluasi. Di sini kalau untuk kontrol biasanya itu biasanya jadi satu dengan evaluasi ya, tapi harusnya itu kontrol itu pada saat implementasi pelaksanaan ketika kita misalkan melakukan observasi. Nah, di situ ada kontrol, misalkan ada ketidakberhasilan maka langsung dikontrol supaya sesuai dengan skenario yang kita rencanakan ya. Nah, kalau evaluasi selalu di akhir ya, selalu setelah selesai pelaksanaan. Nah, di sini kegunaan data ini antara lain untuk perencanaan, kemudian kontrol dan evaluasi di sini adalah tidak lain tujuannya untuk membuat suatu keputusan atau pemecahan masalah atau problem solving ya. Nah, ini perencanaan. Nah, ini kalau di penelitian pendidikan biasanya ini biasanya perencanaan ini kita melakukan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu kita harus mengobservasi dulu di tempat penelitian yang akan kita lakukan observasi ya.
Jadi yang pertama, misalkan di sini, oh ternyata setelah diamati, diobservasi, ternyata gurunya masih menggunakan metode ceramah. Jadi guru itu masih di depan, stagnan, tidak mau jalan, tidak mau melihat, kemudian tidak mau menggunakan media. Jadi kurang adanya interaksi ya antara guru dan siswa. Kemudian dari adanya metode ceramah itu, karena guru sering berada di depan sehingga siswa kurang aktif dan interaktif, maka itu berimbas pada hasil ketuntasan hasil belajar siswa. Sehingga di sini dimisalkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 6 ini misalkan saja ya, tapi ini bukan di SMP Muhammadiyah 6, ini misalkan saja kelas 7 SMP Muhammadiyah. Nah, yaitu hanya 25% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini 75% dari 30 siswa masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Nah, berarti kan 25% yang memenuhi KKM hanya 25%. Nah, itu kan berarti sedikit sekali ya. Berarti yang 75% belum memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, karena gurunya kurang aktif ya. Kurang aktif maksudnya terlalu sering di depan, kemudian tidak membuat media dan lain sebagainya ya. Kemudian sehingga perlu mode pembelajaran yang menarik siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Jadi dengan adanya observasi awal, maka kita dapat melakukan perencanaan. Nah, jadi observasi awal itu adalah suatu data ya, data data yang memberikan informasi bagi kita untuk melakukan suatu perencanaan. Di antaranya misalkan, ternyata dari hasil observasi awal yang sudah saya amati, maka yang cocok untuk di sekolah ini saya ingin menerapkan misalkan menggunakan media pembelajaran Papin Aljabar misalkan ya. Nah, di sini berarti yang pertama saya harus melakukan perencanaan, di antaranya adalah membuat RPP-nya, kemudian rancangan pelaksanaan pembelajarannya, membuat lembar kerja siswa, membuat lembar observasi. Kalau ingin meneliti ya harus membuat lembar observasi ya. Kemudian lembar kuesioner. Kemudian membuat media pembelajarannya. Jadi karena mau menerapkan media ya harus merencanakan media yang harus digunakan apa, bahan-bahannya apa. Kemudian juga membuat lembar kuesioner. Kira-kira nanti kalau saya membuat media itu mereka itu senang atau tidak ya. Nah, itu kan tidak bisa kita lihat secara antusiasme ya. Jadi bisa menggunakan lembar kuesioner untuk melihat kesukaan mereka akan media yang akan kita terapkan. Kemudian, nah ini kontrol ini sudah saya sampaikan, biasanya pengendalian pada tahap implementasi. Tapi biasanya ini yang ingin saya sampaikan tadi di awal, kalau kita ingin melakukan suatu penelitian tapi kita belum lulus kuliah, berarti kita belum bisa diakui untuk sebagai seorang pendidik ya. Jadi di sini kita hanya melakukan rancangan yang kita berikan ini nanti skenario-nya akan dilaksanakan oleh guru mata pelajarannya. Jadi kalian hanya merancang karena kalian hanya sebagai peneliti, tapi karena belum lulus sehingga hanya bisa merancang skenario dan mempersiapkan instrumen-instrumen penelitiannya. Tapi kalau lain lagi, kalau kalian sudah lulus S1 dan juga sebagai guru, nah ini RPP, LKS, lembar observasi, lembar kuesioner, media yang Anda buat ini ya bisa Anda lakukan sendiri ya, begitu. Kemudian ini kontrol ya. Nah, biasanya kalau kontrol atau pengendalian ini biasanya di proses produksi ya. Misalkan suatu produksi barang dan suatu produksi barang misalkan ya. Jadi harus dikontrol dari awal atau pertengahannya. Jadi supaya tidak, misalkan kalau di tengah-tengah ternyata ada kesalahan
kesalahan produksi ya, misalkan kesalahan bahan atau apa. Nanti takutnya kalau tidak dikontrol di tengah atau di awal atau di antara antara pelaksanaannya itu, takutnya nanti kalau tidak ada kontrol banyak barang yang cacat yang dihasilkan karena adanya kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi kalau di bidang pendidikan juga bisa sih, kalau misalkan Anda melakukan observasi kan gurunya ya yang menerangkan ya, Anda yang merancang. Jadi ketika merancang Anda sendiri yang mengontrol. Oh, ketika di kelas saya rasa kalau saya gunakan tiga orang pengamat untuk 16 siswa, ternyata saya kurang. Langsung Anda buat keputusan sendiri untuk Anda sebagai observer. Nah, begitu. Nah, kemudian evaluasi. Nah, ini tadi kan sudah saya bahas ya di sini. Yang saya berikan contoh di sini adalah suatu penelitian dari Fajar Arum mengenai media Papin Aljabar. Jadi media Papin Aljabar ini dia menggunakan media magnet ya, papan magnet. Jadi waktu itu ketika si Fajar Arum ini mau konsultasi mengenai bimbingan skripsi, awalnya itu untuk Papin Aljabarnya ini mau menggunakan kain flanel. Nah, tapi saya memberikan masukan bahwa kain flanel itu terlalu biasa. Jadi di suatu media yang di luar negeri itu, jadi dia ada suatu suatu papan, tapi bukan papan, seperti lembaran gitu loh. Jadi di lembaran itu semuanya itu magnet. Jadi anak itu lebih interaktif kalau dia itu menempel-nempel ya, karena kalau nempelnya pakai lem kan belepotan ya. Jadi kalau pakai magnet kan tangannya bisa bersih, kemudian medianya juga bisa bersih dan juga bisa dipakai lagi. Akhirnya karena dari masukan yang saya berikan ketika bimbingan, dia mencari papan magnetik itu, kemudian dia juga membuat media magnetnya juga. Jadi yang warna hijau kemudian warna merah itu semuanya itu magnet semua. Jadi tinggal ditempel-tempel saja. Jadi anak itu lebih lebih belajar dengan menyenangkan gitu ya, karena juga warna-warnanya juga ceria, kemudian dia juga mungkin amazing ya, kok bisa menempel ya media ini, padahal itu magnet ya. Kemudian dari evaluasi itu, di situ yang akan dievaluasi di sini terlihat. Nah, di sini terlihat apa? Aktivitas pembelajarannya. Aktivitas yang pertama yang akan dilihat adalah aktivitas guru untuk mengelola pembelajaran. Nah, di sini setelah dievaluasi, oh ternyata aktivitas gurunya sudah bagus. Jadi karena rata-ratanya 3,5 berarti dalam rentang kriteria yang sangat baik ya. Kemudian dievaluasi lagi, evaluasi media pembelajarannya, apakah mereka senang atau tidak siswa-siswa itu. Maka tadi kan sudah saya sampaikan ya, dibuat lembar kuesioner. Nah, setelah dibuat lembar kuesioner, ketika mereka diskusi dan tanya jawab, nah maksudnya ketika mereka menggunakan ini maaf, ini aktivitas siswa ya, aktivitas siswa. Jadi aktivitas siswa ini bukan lembar kuesioner. Nah, ini aktivitas siswa ini ada lembar observasinya ya, nanti akan saya perlihatkan nanti ya. Jadi di sini aktivitas siswa ini akan terlihat dievaluasi. Oh, ternyata dari beberapa pertemuan yang diberikan, ternyata yang paling banyak waktu yang digunakan adalah ketika berdiskusi dengan kelompok dan ini yang paling banyak diskusi dengan kelompok sama diskusi tanya jawab antar siswa dan guru ya. Nah, di sini karena apa? Karena berdiskusi dengan kelompok disitulah siswa menggunakan suatu media pembelajaran Papin Aljabarnya. Dan juga selain berdiskusi itu juga ada mendengarkan kelompok lain saat presentasi. Nah, di situ juga mereka juga presentasikan penggunaan Papin Aljabar. Jadi di situ memang ada dilihat ya di sini ya. Jadi siswa ini
aktivitas siswa, kemudian penggunaan media. Nah, ketika dia menggunakan media ini, waktu yang aktivitas siswanya lebih dominan ya, karena di sini adalah penggunaan medianya. Nah, ini evaluasi untuk kuesioner ya, evaluasi untuk pembuatan medianya. Jadi ini membuat suatu kuesioner, kira-kira anak-anak itu senang tidak ya dengan media Papin Aljabarnya. Ternyata mereka 75% senang, kemudian dengan pembelajarannya, dan nah ini ya bisa dilihat positif responnya ya. Kemudian syarat data. Jadi yang pertama, data itu harus reliable, dapat diandalkan. Jadi kalau nggak bisa diandalkan, buat apa ya data itu? Karena selain kalaupun dia memberikan informasi, berarti informasinya nggak valid ya, tidak bisa diandalkan. Akhirnya apa? Hoax ya. Jadi kriteria reliable itu ada 3, yaitu objektif, representatif, dan memiliki standar error yang kecil. Objektif di sini, data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, untuk menghindari hoax ya. Kemudian representatif, data yang harus diamati, data harus dapat mewakili objek yang diamati. Jadi harus mewakili ya objek yang diamati. Memiliki standar error yang kecil. Jadi ketika kita melihat suatu data itu harus memiliki kesalahan baku yang kecil. Dengan kata lain, data memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi misalkan kalau kita menerima berita, nah itu kita itu harus menelusuri dulu informasinya. Jadi jangan hanya percaya dengan apa yang sudah diposting di media sosial ya. Jadi harus kita konfirmasi, kita cross check kembali apakah benar ini benar atau hanyalah hoax ya. Jadi itu pun juga akan memberikan pengetahuan bagi Anda. Oh, ternyata itu benar dan sumbernya itu ini, dan ini adalah valid. Nah, di situ ketika Anda mau share ke orang, Anda bisa menjelaskan ini sumbernya dan ini valid. Nah, di situ berarti tingkat ketelitian yang diberikan adalah tinggi dan objektif ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, selain reliable, data itu harus tepat waktu ya. Ya, dari apabila data yang akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi, maka data harus tepat waktu. Jadi kalau nggak tepat waktu ya buat apa? Berarti kita nggak bisa mengambil keputusan pada saat itu juga ya, kalau kita ingin melakukan pengendalian dan evaluasi pada saat itu juga ya. Jadi misalkan kita mau meneliti suatu penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas pada semester 1. Nah, tapi ketika kita nah itu kan ada datanya ya di semester 1. Nah, tapi kita tidak langsung laporkan. Nah, kemudian ketika di semester 2 Anda laporkan, data itu sudah nggak valid lagi. Karena apa? Itu sudah di semester 1 ya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk di semester 2. Di antaranya adalah untuk perencanaan misalkan ya, dan lain sebagainya. Kemudian data yang ketiga harus relevan. Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi jangan sampai data itu nggak sesuai ya. Misalkan Anda mau mengamati aktivitas siswa, ternyata Anda mau mengumpulkan data aktivitas siswa, tapi yang Anda lihat aktivitas guru. Nah, itu kan berarti nggak relevan ya. Jadi apa yang harus kita kumpulkan itu harus relevan ya, harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini cara mengumpulkan data. Nah, ini lembar aktivitas siswa, contohnya seperti ini. Nah, tadi itu dibentuk kelompoknya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini keempat kelompok. Kemudian diamati aktivitas per menitnya yang keluar apa. Nah, di sini ada rubriknya ya, rubriknya. Kira-kira kalau kodenya 1 itu berarti dia mendengarkan ya, pengamat melakukan ini mendengarkan atau mempresentasikan
memperhatikan penjelasan guru. Jadi misalkan di 5 menit pertama biasanya kan anak kan memperhatikan guru. Jadi kalau dia nggak memperhatikan guru, ya kemungkinan dia mungkin ngobrol sendiri. Nah itu kan berarti perilaku yang tidak relevan. Nah itu mungkin dikasih kode 7 di situ ya. Nah ini untuk daftar pertanyaan, misalkan kalau kita mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner atau membuat daftar pertanyaan. Nah di sini ini kan suatu pertanyaan, jadi tidak kuesioner itu juga tidak harus berupa pilihan ganda ya, berupa pilihan ya, atau berupa skala. Jadi kita juga bisa membuat tanggapan berupa isian ya. Menurut Anda bagaimana pembelajaran daring mandiri yang diterapkan oleh dosen melalui kuliah online? Nah, ini statistika inferensial pada masa pandemik. Nah, ternyata dari sini kita bisa memberikan informasi, kita bisa mendapat informasi, ternyata tanggapannya baik ya. Sudah jelas, sudah bagus dan efektif di sini. Kemudian yang ketiga, wawancara. Nah, wawancara itu biasa ya harus dilakukan wawancara ya dengan sumbernya. Ya wawancara biasa ya untuk mencari informasi. Nah, tapi di sini yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan suatu wawancara, kita harus menyiapkan tape recorder. Nah, tape recorder ini adalah fungsinya untuk merekam hasil wawancara tadi. Jadi misalkan kita kan tidak bisa mengingat keseluruhan wawancara yang kita berikan kan. Nah, untuk mengingat itu kita butuh alat perekam ya, untuk kita bisa mengulang kembali kira-kira tadi apa ya yang jawabannya apa. Nah, di situ kita bisa menuliskan kembali ya secara rinci. Jadi jangan lupa membawa alat perekam. Nah, di situ yang saya sampaikan mengenai macam dan kegunaan data. Nah, berikut ini akan saya sampaikan mengenai beberapa mengenai survei atau kuesioner yang saya buat mengenai pembelajaran daring. Nah, di sini saya membuat survei pembelajaran daring waktu itu untuk mata kuliah statistika inferensial ya, sebelum semester ini mata kuliah statistika inferensial mahasiswa prodi pendidikan matematika pada masa pandemik COVID-19. Nah, di sini saya ketika pembelajaran itu, ini kan untuk evaluasi ya kuesionernya ya. Jadi sebelum pembelajaran itu saya sudah melakukan menggunakan learning management system untuk mengorganisasikan seluruh materi yang saya berikan, dan juga saya membuat suatu video pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa itu bisa mengulang-ulang mengulang-ulang materi yang sudah saya berikan. Jadi kalau daring kan agak ada yang terlewat ya, jadi makanya saya buat video pembelajarannya. Kemudian saya melakukan juga interaksi dan diskusi untuk melihat apakah ada mahasiswa yang belum paham mengenai materi yang saya berikan. Nah, ini deskripsinya ya, mengapa saya membuat survei ini. Jadi ini untuk sebagai bahan evaluasi bagi saya. Nah, di sini ternyata media elektronik yang paling sering digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses perkuliahan online adalah HP. Jadi paling banyak siswa itu kalau mengakses pembelajaran online-nya adalah menggunakan HP. Jadi yang paling tidak jarang menggunakan laptop ya. Mungkin kalau untuk mengerjakan tugasnya baru menggunakan laptop. Tapi kalau untuk mengakses pembelajaran daring biasanya menggunakan HP ya. Nah, di sini ketika ini saya tanyakan, ketika saya memberikan pembelajaran daring online pada mata kuliah statistika inferensi selama masa pandemi COVID-19 hanya menggunakan e-learning. E-learning di sini yang saya masukkan adalah LMS, Learning Management System, yang sudah kita gunakan ya. Kemudian saya menggunakan video pembelajaran yang kemudian saya tautkan di YouTube. Kemudian saya tanyakan di sini, saya evaluasi apakah menurut Anda efektif dan efisien. Ternyata 79,4% menyatakan efisien ya, menyatakan efisien. Kemudian 5,9% menyatakan sangat efisien. Jadi kalau mau saya totalkan ada sekitar 85% menyatakan bahwa
bahwa apa yang sudah strategi yang saya berikan di sini, pembelajaran yang saya berikan di sini sudah sangat efektif bagi mereka ya, cukup efektif bagi mereka. Nah, yang tanggapannya yang untuk yang satu tidak efektif, kemudian dua cukup efektif di sini. Di sini mereka itu biasanya ingin pembelajarannya supaya tatap muka saja, jadi supaya lebih paham ya. Nah, di sini kemudian saya juga menanyakan apakah perlu interaksi virtual untuk melakukan diskusi dan evaluasi. Nah, di sini mahasiswa perlu sekali, sangat perlu. Dan di sini menyatakan 88%, 88,2% menyatakan perlu interaksi virtual. Karena apa? Mereka juga tidak melulu harus diberikan materi saja melalui LMS ya, tapi mereka juga perlu interaksi dengan dosen ya. Kemudian ternyata ada beberapa macam variasi, ada yang perlu tapi 2 kali setelah 8 sesi kuliah, sebelum UTS dan sesudah UAS, sebelum UAS ya. Kemudian 4 kali itu misalkan kalau saya ada 8 kali pertemuan berarti 2 kali video pembelajaran, kemudian setelah itu pertemuan ketiganya menggunakan interaksi Zoom misalkan, kemudian video lagi, kemudian interaksi dengan Zoom lagi untuk melihat apakah ada yang belum dipahami mengenai materi yang diberikan. Nah, ini persentase yang diberikan ada bervariasi ya. Kemudian nah ini mereka maunya itu pakai platform apa untuk interaksi. Ternyata paling banyak mereka ingin menggunakan WhatsApp group dan Zoom ya. Nah, ini yang berikutnya adalah apakah Anda memahami materi mata kuliah statistika inferensi yang disampaikan oleh dosen melalui pembelajaran daring online. Ternyata di sini yang cukup memahami ada 23,5%, yang memahami ya 67,6%, yang sangat memahami 8,8%. Jadi kalau mau saya total di sini 75% itu memahami pembelajaran yang saya berikan dengan menggunakan strategi yang saya gunakan. Yang tadi menggunakan LMS, e-learning, dan juga menggunakan video pembelajaran YouTube dan melakukan interaksi ya. Nah, ini paling banyak sumber yang digunakan untuk mahasiswa untuk mencari pendamping materinya. Di antaranya adalah paling banyak yang menggunakan Google Search ya. Jadi searching, jadi buah Google ya istilahnya ya. Kemudian, nah ini tanggapannya. Tadi sudah saya juga perlihatkan tanggapannya. Ternyata sangat baik. Kemudian ada yang menyatakan cukup. Kemudian ada yang menyatakan efektif ya. Kemudian sudah bagus. Nah, karena dengan menggunakan video pembelajaran itu mereka bisa mengulang-ulang materi yang kira-kira mereka belum pahami. Jadi misalkan kalau saya mau mengulang ini, jadi biar mahasiswa bisa memutarnya kembali ya. Oke, di situ yang sudah saya sampaikan mengenai macam-macam data dan kegunaan data. Jadi untuk nanti di praktikum juga nanti ada tugasnya ya untuk membuat kuesioner. Nah, ini nanti Anda bisa melihat nanti ketika di LMS ya, nanti ya tugasnya ya untuk instruksinya ya. Oke, di sini saya sudah menyampaikan mengenai macam data dan kegunaan data serta bagaimana cara pengumpulan data itu sendiri. Kemudian di sini saya mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengakses video pembelajaran mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.